Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kalian akan belajar tentang etika rekayasa. Ya, seperti yang video tadi yang sudah saya share, itu adalah salah satu contoh pelanggaran etik dalam dunia rekayasa atau dunia engineering. Nah, berikutnya ini saya akan menyampaikan beberapa teori tentang etika rekayasa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena arsitektur itu juga merupakan salah satu ilmu yang merupakan rekayasa untuk kehidupan manusia. Nah, selain yang tadi itu, yaitu tentang studi kasus bagaimana ban yang dibuat oleh Firestone itu membuat mobil Ford yang Explorer tahun 90 itu menyebabkan banyak kecelakaan. Ada juga kasus-kasus lain yang agak menggelitik dalam dunia rekayasa. Salah satunya adalah ini Chernobyl. Nah, kalau kalian pernah nonton seriesnya di HBO, itu akan sangat jelas bagaimana itu terjadi. Jadi, semua hal yang terjadi di Chernobyl itu akibat mereka tidak memiliki integritas dalam melakukan pekerjaan, sehingga terjadilah sebuah human error dan menyebabkan malapetaka bagi daratan Eropa pada tahun itu 1986. Nah, kemudian Nah, kemudian juga ada yang ini. Zaman sekarang ini sudah mulai dikembangkan namanya stem cells gitu. Nah, stem cells itu apa? Kalian bisa baca sendiri sebenarnya apa itu stem cells. Cuman stem cells ini punya potensi yang sangat besar, seperti menumbuhkan organ-organ manusia, seperti kalau di Inggris tuh yang lagi dikembangkan adalah membuat jantung dari stem cell, juga kidneys dari stem cell. Nah, yang menjadi permasalahan adalah seperti di Jepang. Jadi ceritanya itu teman saya itu meneliti tentang stem cells waktu saya di Inggris itu. Saya nanya, kenapa kok kamu nggak ke Jepang aja? Kan ke Jepang juga bagus gitu. Nah, ternyata di Jepang itu stem cell-nya diarahkan untuk mengembangkan bayi. Jadi membuat bayi dari nol, dari sel. Kayak dari stem cell-nya itu dibuat jadi bayi. Nah, itu kan menurut dia itu sudah melanggar kode etiknya dia gitu. Karena kalau dalam dunia kesehatan Indonesia itu pasti nggak boleh, karena kita adalah masyarakat yang bertuhan dan beragama. Sedangkan aktivitas tersebut itu seolah-olah kita tuh menjadi Tuhan dengan menciptakan manusia gitu dari nol. Nah, masalah yang nanti itu gimana itu kita nggak tahu. Jadi dia memilih akhirnya untuk memilih belajar stem cell ke Inggris, karena di Inggris hanya menumbuhkan organ. Karena kalau kalian tahu sendiri, walaupun Inggris ada orang ateis, tapi sebenarnya negara mereka tuh negara Katolik ya. Jadi mereka masih punya agama, sehingga tidak diperbolehkan untuk menciptakan manusia dari stem cell. Itu salah satu kasus yang terkini tentang stem cell, dan itu adalah salah satu ini tadi beberapa kasus yang ada pada dunia etika rekayasa. Nah, jangan sampai nih kemajuan teknologi yang sekarang itu mendehumanisasi dan juga mendespiritualisasi dalam kehidupan manusia. Seperti kasusnya tadi, yang si Ford, dia banyak menyebabkan kecelakaan karena dia nggak bilang bahwa sebenarnya produknya ada yang cacat. Nah, itu kan menyebabkan banyak kehilangan nyawa. Nah, itu merugikan manusia juga. Terus juga yang kedua itu Chernobyl, karena mereka tidak mau bertanggung jawab, terus saling salah menyalahkan, sehingga akhirnya reaktor nuklirnya itu meledak dan merugikan banyak orang. Bahkan itu membuat kawasan tersebut tidak bisa dihuni sampai detik ini. Kalau kalian tahu, sampai detik ini Chernobyl itu masih tidak bisa dihuni oleh manusia dan memang tidak diperbolehkan untuk dihuni. Dan yang terakhir, kasus yang terakhir, stem cell yang di Jepang itu membuat bayi itu juga sudah membuat kita tidak lagi menjadi manusia gitu, dan itu akan melanggar kode etik agama kita. Jadi karena dunia teknologi itu sangat berkembangnya sangat pesat ya. Contohnya lagi teknologi AI. Apakah nanti ke depannya AI itu akan menggantikan manusia? Hal seperti itu tuh kita harus mempunyai kode etik yang mengatur, karena perkembangan teknologi itu tidak bisa kita bayangkan nanti ke depannya itu seperti apa. Nah, sebenarnya apa sih kode etik di rekayasa itu atau engineering itu? Sebenarnya ini adalah kumpulan dari tanggung jawab dan hak
bagi para pelaku di bidang rekayasa yang dihubungkan dengan idealisme masing-masing dan personal komitmen. Jadi itu yang menjaga seorang engineer atau orang yang bekerja di bidang rekayasa itu tetap dalam koridor-koridor yang morally desirable, jadi dalam koridor-koridor moral, sehingga apapun itu keputusannya, apapun itu policies-nya, apapun itu nilai-nilainya, itu masih dalam koridor-koridor moral yang diterima oleh masyarakat secara luas. Nah, ketika kita menjalankan pekerjaan baik di arsitektur maupun di dunia rekayasa pun pasti ada namanya masalah atau malfunction. Nah, di situ akhirnya ada dua, satu ada micro issues dan kedua adalah macro issues, micro issues. Saya ngomong bahasa Indonesia deh. Micro issues, kemudian yang kedua adalah macro issues. Jadi ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, micro issues atau micro issues ini itu lebih kepada bagaimana masalah ini berhubungan antara individual dan company-nya. Jadi bisa saja kayak yang Ford sama tadi apa sih Ford sama ban yang dia ini tadi itu dia itu akhirnya mereka tuh akhirnya berended pada keputusan untuk menghentikan kerjasama. Jadi itu ada individuals and companies. Itu mikronya ya, maksudnya dalam lingkup mikro. Sedangkan dalam lingkup besarnya itu macro issues itu akan mengubah arah dari perkembangan teknologinya, terus kemudian hukum dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemegang saham, sehingga pada waktu itu setelah itu selesai mereka akhirnya mengubah lagi bagaimana caranya agar Ford Explorer itu aman gitu dan masih bisa dijual ke masyarakat umum sehingga tidak menimbulkan kecelakaan yang lebih banyak. Kalau kalian lihat videonya tadi juga sebenarnya kan yang representasinya Ford itu kan sempat menolak terus-menerus sampai pada akhirnya anaknya itu mengalami kecelakaan sendiri, anaknya dan tunangannya kan. Untungnya anaknya selamat, tapi tunangannya kalau nggak salah yang punya brain damage sehingga dia kesusahan bicara kalau nggak salah yang tadi diwawancara. Nah itu adalah kayak salah satu hantaman bagi dia sehingga dia harus menyadari dia nggak lagi harus membela. Dia memang representatif ya, tapi sebagai profesi. Tapi kalau boleh dibilang itu dia seharusnya mempertimbangkan kembali efeknya untuk masyarakat, karena banyak masyarakat Venezuela yang merasa tertipu dan tidak diberikan informasi yang tepat, sehingga ada yang anaknya meninggal, ada yang kehilangan keluarganya. Pokoknya banyak kecelakaan yang terjadi akibat Ford itu tadi. Nah, biasanya dalam dunia engineering atau rekayasa itu ada beberapa proses seperti ini. Nah, prosesnya ini ada yang dimulai dari initiation of task. Yang pertama idenya, kemudian specific requirement-nya, kemudian apa yang diminta oleh pasar, kemudian baru mereka memberikan desainnya. Nah, arah panah yang tebal itu menandakan ideal progression. Ideal progression itu maksudnya gimana, Bu? Maksudnya itu adalah misal pertama itu adalah ini awalan untuk kayak istilahnya apa ya, pengumpulan data gitu sebelum membuat desain, initiation of task-nya. Kemudian kalau secara ideal mereka akan berprogres ke desain, kemudian lanjut ke konsep, goals, preliminary design, performance specification, terus preliminary analysis. Kemudian kalau ideal lagi mereka akan lanjut ke detailed analysis, lanjut ke manufacture, kemudian scheduling task, lalu fabrication of parts, dan ada juga implementation sampai akhirnya dia selesai final tasknya dan mempunyai dan harus memikirkan bagaimana disposal of materials and waste kalau ada sisanya. Nah, tapi dalam berjalannya rekayasa ini tidak semuanya itu berjalan lancar. Nah, ketidakberjalan lancar itu ditunjukkan dengan typical iterations ini. Jadi dia tuh kayak kembali lagi ke proses semisal ini. Ternyata pada waktu habis desain terus mereka membuat preliminary analysis, mereka ada masalah sehingga kamu harus balik lagi ke konsep, goals, preliminary desainnya. Dicek lagi apakah itu benar atau sudah tepat atau harus ada yang diefektifkan. Kemudian
Begitupun juga dengan simulasi dan prototyping. Biasanya itu awal deteksi sebuah masalah pada rekayasa itu ada analisis yang mendetail dan juga simulasi atau prototyping. Nah, dari situ itu akan tahu tuh, oh, jangan-jangan konsepnya ini yang nggak tepat untuk digunakan untuk pasar yang ini atau tujuannya. Kemudian preliminary desainnya. Jadi semua ini panah-panah ini saling berhubungan. Dan itu adalah saling cek mencek gitu agar tidak ada error, karena di dunia rekayasa itu sedikit hal aja gitu bisa error. Nggak cuma di dunia rekayasa, di desain kalian juga itu kalian harus mengecek ulang bagaimana desain kalian itu konsep kalian di pengejawantahan desain kalian ke desain akhir itu seperti apa, itu juga harus dipikirkan. Nah, kemudian kalian akan mengetahui potensi moral problems yang ada di dunia rekayasa. Itu banyak sekali bisa kalian jumpai di dunia sehari-hari. Yang pertama itu lack of vision. Jadi biasanya orang ini tuh kayak kacamata kuda gitu loh, tidak mau melihat possibility yang lain atau alternatif yang lain, tapi dia hanya memikirkan satu sisi sehingga tidak bisa mengantisipasi kalau ada masalah-masalah lain. Kemudian yang kedua, incompetence. Incompetence jelas sekali dia tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan sebuah tugas dengan baik atau tidak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki atau kemampuan yang dia miliki. Kemudian nanti ketiga tidak ada waktu, jadi lack of time atau juga lack of proper materials. Ya, ini sangat bisa kalian pahami di dunia arsitektur sih. Misal untuk membangun sebuah rumah atau bangunan, ternyata di deadline ini harus selesai, kemudian tidak ada material-material yang memang proper sesuai dengan standar, yang penting ada diisi itu aja, itu juga bisa menimbulkan masalah di kemudian harinya itu. Nah, yang keempat ada silo mentality. Jadi silo mentality itu gini. Jadi dalam dunia rekayasa itu sekarang tuh ilmu itu sudah namanya interdisciplinary. Jadi satu ilmu dengan ilmu yang lain itu berhubungan. Jadi seharusnya kita tuh saling membuka diri dengan ilmu yang lain gitu. Kalau ini ngomongnya dia different departments gitu. Jangan sampai kita yang arsitek tuh menutup diri dengan yang struktur, sehingga tidak ada diskusi ketika membuat sebuah bangunan, sehingga pada saat bangunan itu sudah terbangun ternyata dia melebihi kapasitas yang kita hitung atau dihitung oleh sipil, sehingga bangunannya bisa ambruk. Itu bisa terjadi gitu. Jadi tidak boleh adanya silo mentality, karena ini merupakan salah satu moral problems. Dan yang kemudian kelima ada somewhere down the line. Jadi istilahnya jaga no gitu. Jaga no itu maksudnya kita menganggap bahwa ada orang lain yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat gitu. Kadang-kadang kalau yang di dunia rekayasa itu ada namanya safety engineers gitu. Kalau kalian nonton filmnya, seriesnya si Chernobyl itu, semua ini itu akan apa ya istilahnya, akan sangat-sangat berhubungan. Moral problems-nya tuh kelihatan banget di mereka gitu. Baik dari segi yang engineers yang menekan, terus habis itu si direkturnya yang dua itu, terus engineers yang lagi standby, yang bapak-bapak pokoknya yang apa itu namanya, yang menjadi head of engineer-nya pada waktu itu mempunyai moral problems gitu. Nah, yang keenam ada improper use or disposal of the product. Jadi menggunakan produk-produk yang seharusnya nggak dipakai gitu, atau barang-barang sisa. Barang-barang sisa itu bisa kita pakai, cuman barang-barang sisa yang memang sudah tidak layak pakai gitu. Yang ketujuh jelas ketidakjujuran gitu. Jadi ketidakjujuran ini pada saat baik report atau maupun melaporkan ke siapapun stakeholder yang berhubungan dengan proyek tersebut. Kemudian inattention. Jadi kadang tuh karena kita punya proyek banyak gitu, atau kita punya research banyak, ada salah satu research yang terlupakan, sehingga itu juga salah satu moral problems. Kita nggak bisa menganaktirikan salah satu research ataupun juga proyek yang kita miliki, sehingga semuanya itu harus punya full attention dari kita. Nggak ada yang namanya inattention. Ya, sorry. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sih kita harus punya apa ya, pemikiran yang secara langsung
agar kita itu tidak menyebabkan moral issues kemudian hari. Sebenarnya di sini ada 10 cara. Yang pertama itu adalah moral awareness, bagaimana kita aware tentang nilai-nilai moral yang ada di masyarakat kita. Contohnya seperti yang bayi yang dikembangkan dari stem cell tadi. Kalau di Jepang itu walaupun mereka ada beberapa yang beragama sih, tapi mostly people in Japan already udah nggak terlalu percaya sama Tuhan gitu. Jadi itu nggak masalah banget mereka membuat bayi dari stem cell gitu, karena itu kayak leap of leap of faith gitu. Jadi mereka sudah ada lompatan yang lebih jauh lagi gitu dalam dunia medisnya. Nah, sedangkan kalau di kita itu kan kita masyarakat yang bertuhan, jadi nggak boleh gitu. Jadi kamu nggak bisa nyalahin mereka karena di lingkungan mereka itu mereka percaya seperti itu. Jadi moral awareness ini berhubungan dengan lingkungan yang ada gitu. Kalau ternyata di lingkungan kita tidak membatasi hal seperti itu, ya itu tidak masalah. Tapi kalau pihak dunia mengatakan bahwa itu ilegal, itu baru yang namanya tidak aware terhadap moral. Nah, kemudian yang kedua itu ada cogent moral reasoning. Jadi kita harus tahu alasan kenapa itu melanggar moralnya gitu. Dan itu harus komprehensif sehingga kita itu bisa mengklarifikasi dan bisa berpikir secara objektif, baik dari sisi yang salah maupun yang benar, sehingga kita tahu bagaimana memutuskan apakah ini melanggar moral atau tidak. Dan yang ketiga adalah moral coherence. Jadi kalau kita memutuskan sebuah kasus itu immoral gitu atau melanggar moral, itu alasannya tuh harus konsisten dan komprehensif gitu. Jadi tidak hanya dari satu sisi, tidak hanya dari kacamata kuda di mana kita mempercayai bahwa hal itu, tapi kita juga harus melihat dari sisi lain itu seperti apa. Kemudian yang keempat ada moral imagination. Jadi kita juga harus membayangkan alternatif respon yang lain terhadap moral issues yang ada dan mencari solusi sekreatif mungkin menghadapi sebuah kasus yang immoral tersebut. Sekreatif mungkin ini tetap harus dalam koridor moral yang ada. Jadi dengan keterbatasan yang ada, kalau biasanya di kalimat-kalimat dengan keterbatasan yang ada Anda harus kreatif dalam menyelesaikan sebuah moral. Kreatif maksudnya adalah solutif. Jadi bukan kreatif yang ngawur gitu, enggak, tapi harus solutif terhadap moral issues yang ada. Kemudian ada moral communication gitu. Ini tuh hubungannya dengan biasanya moral ini kan hubungannya dengan masyarakat. Jadi sebenarnya engineer atau orang yang bekerja di rekayasa itu merupakan orang yang lebih ahli daripada masyarakat pada umumnya, sehingga pekerjaan itu didapat oleh si ahli ini. Nah, itu karena kita melayani masyarakat baik langsung secara ataupun tidak langsung, kita harus tahu bagaimana etika berbicara secara moral dengan masyarakat, baik itu kelas atas, menengah maupun bawah. Jadi semuanya itu harus kita pahami. Kemudian ada moral reasonableness. Jadi apapun yang kita ambil keputusannya itu harus punya reasoning yang sangat kuat gitu. Jadi kita tidak boleh menceng, istilahnya ngaco gitu, itu nggak boleh. Yang ketujuh adalah respect for persons gitu. Kita juga harus menghargai orang yang mungkin waktu itu melakukan immoral things, itu kita harus menghargainya sebagai manusia gitu. Jadi tidak menjudge-nya terlebih dahulu, tapi menilainya secara objektif. Kemudian ada juga tolerance of diversity gitu ya, yang seperti yang saya katakan tadi. Misal di Indonesia itu kan masyarakatnya bertuhan ya, jadi kita mungkin akan sangat-sangat melarang apa itu penciptaan manusia dari stem cell itu tadi. Tapi kalau di Jepang itu beda lagi karena memang budayanya sudah berbeda. Kemudian ada yang kesembilan adalah moral hope, di mana kita juga harus mempunyai harapan bahwa kedepannya moral issues yang ada itu bisa diselesaikan dengan moral awareness yang kita punyai gitu. Jadi jangan sampai kita ini udah kayak menyerah sebelum menyelesaikan masalah tersebut gitu. Dan yang 10 adalah integrity, di mana kita harus tetap bersikukuh dan percaya diri serta tetap memegang istilahnya accountabilitas kita dalam melakukan pekerjaan, sehingga
kualitas moral kita itu tetap terpercaya. Nah, berikutnya, moral itu sangat besar hubungannya dengan tanggung jawab. Seperti yang sudah saya bilang di awal bahwa mempelajari etika rekayasa itu adalah mempelajari tentang responsibility kita sebagai seorang engineers ataupun juga seorang scientist ataupun lebih spesifiknya kita seorang arsitek. Nah, arti dari responsibility itu sangat besar. Jadi kalau kalian ini ya searching obligations, habis itu akan muncul jawabannya adalah kewajiban. Jadi saya tidak mentranslate-nya ke bahasa Indonesia agar ya emang itu obligations gitu. Lebih baik kalian memahami terjemahannya dari versi Oxford Dictionary atau Cambridge Dictionary gitu daripada saya mentranslate-nya ke bahasa Indonesia, karena ke bahasa Indonesia tetap translate-nya adalah kewajiban. Nah, yang pertama adalah the responsibility itu adalah obligations. Jadi, ini adalah sesuatu hal yang sudah dari lahir harus kalian lakukan. Itu adalah kewajiban, seperti berbicara jujur, berbuat adil, fair and decent itu juga sih. Fair and decent itu hampir sama, jadi kayak adil gitu. Nah, jadinya selama dalam memegang tanggung jawab itu, orang yang bisa dikatakan bertanggung jawab itu punya obligations. Jadi dia itu secara harfiah dia harus berbuat jujur dan adil selama menjalankan role-nya dimanapun itu. Baik itu sebagai orang tua, employee, atau profesional. Nah, tapi kalau di dalam dunia rekayasa, kejujuran dan keadilan itu harus benar-benar dipegang karena kita tidak tahu apapun yang kita lakukan itu nanti akan mempengaruhi hasil dari pekerjaan kita. Nah, kemudian berikutnya adalah akuntabilitas, accountable, di mana kita harus memahami dan mampu mengerti moral reasons-nya itu. Jadi kita itu selain paham, kita juga harus melakukan apa itu moral, berperilaku secara moral dengan baik gitu. Jadi itu yang disebut akuntabilitas gitu, sehingga orang itu gak bilang kita itu omdo gitu. Jadi kita melakukan apa yang kita omongkan juga, jadi konsisten. Nah, dalam pekerjaan sehari-hari atau dalam dunia rekayasa itu ada, kita tuh pasti berbuat salah tuh pasti. Nah, ada dua jenis kesalahan atau disebut wrongdoing. Yang pertama voluntary wrongdoing, yang kedua adalah unintentional negligence. Jadi yang pertama itu voluntary wrongdoing tuh kamu tuh udah tahu kalau itu salah gitu, tapi kamu tetap melakukannya, itu namanya voluntary wrongdoing gitu. Itu bisa dilatar belakangi oleh kepentinganmu pribadi atau kepentingan kelompok atau apapun itu, seperti yang dilakukan si Ford tadi. Itu kan dia pekerjaan dia untuk membela dan menjadi representatifnya Ford, perusahaannya agar tidak bangkrut, tapi sebenarnya kan dia berarti kan itu namanya voluntary wrongdoing gitu. Nah, unintentional negligence ini adalah ketika kamu tuh nggak nyadar yang kamu lakukan itu adalah salah. Contoh yang paling terlihat dari ini tuh ya itu kalau kalian nonton di Chernobyl itu ada salah satu, saya lupa tokoh nanti di belakang itu ada. Dia tuh yang bagian mencet stop di reaktornya itu. Nah, dia tuh nggak ngerti kalau ternyata dengan mencet stop reaktor itu akan memunculkan reaksi lain yang membuat reaktornya itu meledak. Nah, dia kan nggak sengaja, karena dia hanya mengikuti prosedurnya bahwa dia harus men-stop itu. Nah, ketika di stop ternyata nggak ngefek, malah dia meledak gitu, suhunya nggak turun atau gimana itu. Nah, itu dia tidak menyadari bahwa dia telah berbuat salah gitu. Tapi itu memang itu di luar kemampuannya dia gitu. Kemudian arti lain dari responsibility adalah conscientious sama integrity. Jadi integritasnya itu harus ditingkatkan. Jadi dikedepankan bagaimana kalian melakukan do the right thing even under difficult circumstances.
bagaimanapun juga, sesusah apapun kondisi kalian dalam pekerjaan atau di dunia rekayasa, kalian harus tetap melakukan hal yang paling benar sesuai dengan prosedur dan moral yang ada gitu, sehingga kalian akan menciptakan atau membuat image kalian sebagai karakter yang excellent gitu dan dipercaya oleh orang. Berikutnya adalah blameworthy and praiseworthy. Maksudnya apa? Ketika kita menduduki sebuah profesi, terutama di dunia rekayasa, itu kita tidak hanya harus bersiap-siap mendapatkan pujian, tapi juga harus siap-siap mendapatkan menjadi orang yang disalahkan gitu. Jadi itu salah satu namanya tanggung jawab gitu. Ketika kita melakukan hal yang salah atau anak buah kita melakukan hal yang salah karena perintah kita, berarti kita blameworthy. Kita harus menerima, baik itu adalah kesalahan saya, mengakui kesalahan kita. Nah, sedangkan praiseworthy itu ketika bawahan atau karyawan Anda atau diri Anda melakukan hal yang benar dan ternyata patut dihargai gitu, Anda berhak mendapatkannya. Jadi itu namanya responsibility. Tidak hanya ingin dipuji, tapi Anda juga bertanggung jawab jika terjadi sebuah kesalahan. Kemudian berikutnya adalah tentang bagaimana bekerja dalam dunia rekayasa, mendapatkan apa istilahnya, mempunyai profesi di dalam dunia rekayasa. Yang pertama itu adalah advanced expertise. Jadi orang-orang yang bekerja di dunia rekayasa itu tidak ada yang tidak expert di bidangnya. Karena di dunia rekayasa itu membutuhkan sophisticated skills, tahu bagaimana, knowing how, dan theoretical knowledge, knowing that. Jadi baik skill sama teorinya itu harus sama-sama tahu. Kalau enggak, itu percuma. Itulah kenapa kalian belajar teori selain juga belajar menggambar dan mendesain. Karena kalian termasuk salah satu profesi sehingga tidak bisa dipungkiri kalian membutuhkan expertise di hal tersebut, yaitu skill, makanya ada studio, dan theoretical knowledge itu dari segi kuliah-kuliah teori yang kalian dapatkan. Nah, berikutnya adalah self-regulation. Jadi biasanya profesi itu punya kayak society sendiri, seperti kalau di arsitek, Ikatan Arsitek Indonesia ya, yang akhirnya tuh mereka akan membentuk sebuah standar untuk menjadi arsitek di Indonesia seperti apa, walaupun kita undang-undangnya baru jadi ya. Kalau di Inggris namanya RIBA, kalian bisa tahu. Jadi kalau di Inggris itu, saya ambil contoh kasus di Inggris ya, namanya RIBA, itu Royal Institute British Architect. Untuk menjadi arsitek mereka harus ngambil S1 yang riba. Jadi ada S1 yang nggak riba. Jadi S1 yang nggak riba itu biasanya title-nya tuh Bachelor of Engineering in Architectural Engineering. Nah, tapi kalau yang riba itu Bachelor of Architecture. Nah, jadi untuk menjadi arsitek mereka itu harus sekolah S1 3 tahun yang bersertifikasi riba. Habis itu mereka itu bisa magang selama 2 tahun. Habis itu balik lagi sekolah riba yang master itu 2 tahun, baru mereka boleh membuat sebuah mendapatkan lisensi bekerja sebagai arsitek, konsultan arsitek maksud saya. Nah, itu namanya standards for admissions. Jadi biasanya profesi-profesi yang sudah diakui di dunia itu akan membuat standar seperti itu, dan mereka juga akan membuat codes of ethics. Nah, makanya nanti kalian akan belajar kode etik IAI yang akan disampaikan oleh minggu-minggu berikutnya oleh Pak Iwan. Nah, di situ terkandung standards of conduct, bagaimana menjadi IA, bagaimana menjadi seorang arsitek, bagaimana mendapatkan proyek, dan lain-lain gitu. Nah, dan codes of ethics ini itu menjadi sebuah representasi dari profesi arsitek itu, kalau kita kasusnya arsitek ya. Karena dengan begitu masyarakat tuh tahu kita punya standar dan kita tuh nggak main-main, kita memang ada standard of excellence-nya. Berikutnya adalah public good. Jadi jika kita bekerja sebagai profesional, terutama di dunia rekayasa maupun di arsitektur ini, kita harus punya high ethical standards dan kita harus menjaga bagaimana kode etik kita terjaga dengan baik melalui profesinya, sehingga kita tuh melakukan semuanya tuh kayak the best gitu. Jadi kita melakukan yang terbaik
dalam setiap pekerjaan kita sehingga masyarakat itu puas dan merasa terlayani, karena memang tugas kita adalah melayani masyarakat gitu. Masyarakat ini bisa klien, bisa siapapun ya, dan juga government sih. Jadi ini kalau di sini contohnya itu adalah medicine is directed toward promoting health. Jadi orang-orang yang bekerja di dunia kesehatan itu mempromosikan bagaimana hidup sehat, sedangkan orang-orang yang bekerja di hukum itu akan memproteksi hak-hak hukum masyarakat. Sedangkan engineers itu mencari solusi-solusi di bidang teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia, baik itu dari well-being-nya atau safety dan juga kesehatannya. Jadi semua ini apapun pekerjaan kita, terutama kita arsitek, itu sebenarnya hanya untuk masyarakat. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan standar yang ada dan juga sesuai dengan kode etik yang ada di masyarakat. Nah, ini nih, biasanya dalam kehidupan sehari-hari kalian menemukan dilema dalam profesi. Semisal kayak ini, kalau yang bayi-bayi tadi itu sangat-sangat tinggi ya kalau dibayangkan. Ini misal tiba-tiba kalian dapat proyek nih, suruh bikin ini apa, tempat perjudian di tengah-tengah Sunan Ampel, area Sunan Ampel. Itu kan bingung ya, tempat perjudian, ada yang say it is a yes, ada yang say it is a no. Gitu. Itu tergantung dari moral kalian sendiri. Nah, kalau kalian nggak galau gitu, nah waktu itu kalian misalnya kayak butuh pemasukan banget untuk ini. Nah, judgementnya itu pertama harus clear, yang kedua harus informed, yang ketiga harus well reasoned. Clear itu harus refers to moral clarity about which moral values are at stake and how they pertain to the situation. Jadi kalian harus jelas, itu adalah area beragama, satu. Dan yang kedua, judi itu dilarang di Indonesia, kecuali di Las Vegas gitu. Kan ini beda soal, karena ini di Indonesia soalnya. Berarti itu moralnya itu adalah sudah salah. Jadi kalian nggak boleh ngambil itu. Misal seperti itu. Ini kasusnya ini ya, kasusnya di etika ya. Kalau di mata kuliah lain nggak tahu lagi. Kalau di etika itu nggak boleh, karena secara kita kaji di daerah itu adalah tempat agama gitu. Kok kita bisa-bisanya membuat bangunan yang melenceng dari nilai-nilai dari daerah setempat. Informed means knowing and appreciating the implications of morally relevant facts. Misal kalian harus tahu nih, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Misal kalian jadi ngambil project itu tuh, bagaimana respon dari masyarakat sekitar, bagaimana image yang sudah dibangun dari masyarakat sekitar, apakah government itu akan melihat itu sesuatu yang baik gitu. Padahal Ampel sendiri adalah daya tarik wisata di Surabaya karena wisata religi gitu, kan nggak match. Jadi informasi-informasi seperti itu harus kalian dapat dan kalian jadikan alasan untuk menyelesaikan masalah etika atau dilema etika yang ada. Kemudian well reasoned, akhirnya ketika kalian sudah tahu informasinya dan clear moral clarity-nya, itu kalian membuat sebuah judgment yang punya reasonable kuat, sehingga say no to the client. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa melakukan desain bangunan ini karena ini. Nah, itu bagaimana cara menyelesaikan ethical dilemmas. Nah, ini adalah steps-nya yang diklarifikasikan oleh Martin M. dan Sinzinger di bukunya itu. Yang pertama adalah moral clarity yang tadi itu. Jadi bagaimana Anda mengidentifikasi relevan moral values, nilai-nilai moral yang relevan, misal yang ada di daerah itu, hukum-hukum yang ada di Indonesia, pemerintah, kemudian rencana pengembangan daerah, itu diidentifikasi untuk mencapai satu yang namanya moral clarity. Jadi moral clarity-nya kalian tahu itu benar atau enggak. Kemudian yang kedua ada conceptual clarity. Be clear about key concept. Tanyain juga apa sih maksud dia membuat rumah perjudian di situ gitu. Apakah itu literally rumah berjudi atau bagaimana? Nah, itu harus kalian pahami sehingga kalian match nih sama moral values yang ada.
Kemudian yang ketiga itu ada informed about the facts. Jadi tahu faktanya. Sebenarnya orang ini mau ngapain sih sebenarnya? Klien ini mau apa kok tiba-tiba dia pengen bikin rumah perjudian di Ampel, misal seperti itu. Kemudian yang nomor 4 adalah informed about the options. Consider all realistic options. Jadi kalian harus membuat banyak pilihan atas kasus yang kalian punya sehingga kalian sudah benar-benar mematangkan pikiran kalian bahwa oke, aku akan bangun ini, oke, saya tidak akan bangun ini. Yang terakhir, seperti yang tadi, well reasoned. Jadi make a reasonable decision. Jadi kalian bisa memutuskan dengan baik dengan alasan yang juga reasonable. Nah, dari hal itu kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya kode etik itu sangat penting. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya kode etik dalam sebuah profesi, terutama dunia rekayasa. Yang pertama adalah serving and protecting the public. Kode etik itu akan membangun kepercayaan dari publik terhadap profesi tersebut. Kalau nggak ada kode etik itu masyarakat itu tidak mempunyai standar bagaimana bisa mereka mengatakan sebuah profesi ini baik gitu. Sehingga kalau mereka tidak tahu standar baiknya, mereka tidak mempunyai kepercayaan untuk menggunakan profesi itu dalam mempermudah kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kalian lihat dokter, terus arsitek, kemudian civil engineering, kemudian apalagi ya scientist, itu semuanya punya kode etik yang masyarakat itu bisa mengaksesnya sehingga mereka tahu nih ini benar atau tidak. Dan itu yang menciptakan kepercayaan sehingga jasa kalian itu akan dipakai oleh masyarakat. Kemudian guidance. Jadi kode etik ini merupakan salah satu guidance guide itu panduan untuk profesi untuk profesional. Jadi di situ tuh ada kewajiban kita, ada hak kita, ada panduan bagaimana melakukan ini itu, tapi semuanya itu general. Karena hal-hal yang spesifik jika ditulis itu akan malah membuat ruang geraknya itu terbatas gitu. Kecuali untuk hal-hal tertentu biasanya akan didiskusikan. Jadi sangat penting kode etik itu kita punyai karena dia salah satu panduan bagi kita untuk melaksanakan dan berpraktek dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian shared standards gitu. Nah, dalam dunia profesi biasanya kita punya sebuah society di mana profesi-profesi yang sama itu akan berkumpul. Nah, ketika kita punya standar yang sama, kita akan upgrade jika kita kurang gitu. Nah, at least kita harus di standarnya itu sehingga standard of excellence-nya itu terjaga. Sehingga terciptalah positif stimulus. Jadi kita akan belajar untuk sampai ke situ. Kayak misal kalau di IAI ada strata madya dan lain-lain, itu kan membuat kita akhirnya oke, aku harus ikut misal kode etik IAI ini yang workshop kode etik IAI dulu. Terus kemudian ini mengumpulkan ini, ikut workshop ini sehingga nanti kalian bisa diakui stratanya dan baru boleh megang misal proyek yang lebih besar. Jadi itu semua adalah positif stimulus yang akan membantu kalian untuk advancing to the next level of your profession. Nah, kemudian ada juga shared standard ini membuat publik itu lebih percaya karena adanya kepada kita, karena kita punya standar yang bisa di-sharekan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tahu apakah pekerjaan kita tuh baik atau enggak gitu. Kalau di bawah standar berarti pekerjaan kita enggak baik, berarti kita tidak mempunyai excellence dalam melakukan pekerjaan. Next kemudian adalah tentang support for responsible professionals gitu. Nah, ketika kayak tadi yang Anda mau bikin misal rumah judi di tengah Ampel itu, kita tuh bisa balik lagi ke kode etik kita untuk memberikan alasan yang kuat kepada klien bahwa saya menolak untuk mengerjakan proyek ini sebab gitu. Nah, itu bisa dicek di kode etik kita gitu. Jadi dia itu makanya di sini saya bold taking stance on moral issues. Jadi ada hal-hal yang diatur di situ sehingga kita tidak melenceng jauh-jauh dan dia bisa membantu kita pada saat ada istilahnya kayak masalah hukum gitu. Nah, itu. Dan kemudian kode etik ini juga
berguna untuk pendidikan dan juga mutual understanding. Jadi makanya itulah kenapa kode etik IAI itu diberikan di mata kuliah ini, sehingga ada diskusi dan ada refleksi dari teman-teman mahasiswa dan juga profesi yang ada, bagaimanakah sebuah profesi arsitektur itu harus dijalankan gitu. Jadi tidak hanya penyusunnya itu seharusnya tidak hanya dari kalangan profesional, tapi kalangan akademis, sehingga baik pendidikan maupun prakteknya itu akan sinkron dan kode etik yang kita pahami itu akan sama. Nah, berikutnya adalah juga gunanya adalah deterrence and discipline. Jadi ketika ada orang yang melakukan sebuah kesalahan, itu kita bisa menginvestigasinya based on our code of ethics gitu. Nah, dari situ kita tahu, oh dia sudah melanggar kode etik 1, 2, dan 3. Hukumannya bisa dikeluarkan atau di suspend izinnya untuk menjadi seorang arsitek ataupun researcher. Misal ini di dunia rekayasa. Nah, selain itu hukuman yang lebih parah lagi adalah loss of respect dari colleagues-nya, dari sesama arsitek, dan juga tidak ada kepercayaan dari masyarakat lagi untuk memakai jasanya. Jadi kode etik itu berperan di situ. Jadi ada standar yang dimana mereka melanggarnya, maka mereka akan mendapatkan hukuman baik secara moral maupun secara jurisdiksi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah contributing to the profession's image gitu. Ketika kita sudah punya kode etik, berarti kita punya sebuah rules yang harus kita jalankan. Nah, rules yang kita jalankan ini membuat orang atau masyarakat pengguna jasa kita tuh percaya bahwa kita itu sudah diatur, dan aturan itu yang akan membuat kita terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa yang kita berikan, terutama arsitektur. Nah, sehingga kode etik ini itu merepresentasikan sebuah image positif kepada publik, sehingga kita bisa memberikan jasa kita dengan sangat confident dan tidak perlu mempertanyakan kelegalannya atau lain-lainnya. Jadi masyarakat itu sudah tahu bahwa kita punya regulasi dan mereka mempercayai arsitek untuk mendesain bangunan atau rumah yang mereka inginkan. Nah, itu tadi tentang etika rekayasa. Berikutnya saya akan memberikan tugas. Sebenarnya tugasnya ini hanya berupa resume dari kuliah yang saya berikan. Kalian bisa menggabungkannya dengan pengetahuan yang kalian miliki ataupun video yang tadi awal, video studi kasus yang saya berikan. Jadi PPT-nya ini akan saya share di Classroom, dan esainya itu entry-nya akan saya buka di Classroom juga. Kalian punya waktu 30 menit untuk mengerjakannya, dan saya tunggu sampai jam 6. Nah, nanti absennya itu kalau kalian tadi pagi sudah tadi siang yang awal, tadi sesi awal kalian sudah bilang hadir tapi tidak mengumpulkan resume, maka saya batalkan kehadirannya. Oke, terima kasih. Kalau ada tanya jawab, kita langsung ke WhatsApp saja. Jadi kalian bisa chat ataupun kirim bukan video message, sound message, voice message. Oke, terima kasih.